Investasi saham dengan investasi di foreign exchange atau di forex itu ada hal yang berbeda dan juga ada persamaannya. Di video ini gue akan sharing ke teman-teman semua perbedaan antara kedua instrumen tersebut, antara saham maupun juga forex, dan persamaannya seperti apa. Buat teman-teman semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Perbedaan dan juga persamaan pada investasi forex dengan saham itu harus kita ketahui. Kenapa? Dengan kita mengetahui perbedaan antara dua instrumen tersebut, kita bisa mengambil keputusan mana yang lebih tepat untuk kita investasikan. Apakah saham ataukah forex? Ya, kedua instrumen ini sama-sama punya manfaat atau sesuatu yang bagus juga. Tergantung dari beberapa aspek. Oke, kita lihat misalkan itu dari instrumen. Ini perbedaannya. Perbedaan pertama adalah dari instrumen. Kalau misalkan saham, tentunya yang perdagangkan itu adalah perusahaannya, gitu. Misalkan contoh BCA, ya BCA, sahamnya BCA. Ya, terus misalkan apalagi tuh? Sahamnya BRI, ya BRI berarti perusahaannya. Berarti perusahaannya itu bisa kita lihat dengan fisik dan itu berbentuk perusahaan. Sedangkan kalau forex itu adalah nilai tukar. Nilai tukar itu seperti Indonesia rupiah misalkan, misalkan Indonesia rupiah dengan Singapura dolar misalkan, atau mungkin GBP JPY atau JPY CAD. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi mata uang dengan mata uang, ya. Satu mata uang, yang satu lagi adalah perusahaan. Oke? Itu. Instrumennya aja udah beda. Itu satu instrumen. Kedua, yang paling penting itu adalah jangka waktu. Jangka waktunya itu berbeda. Kalau misalkan forex, umumnya orang menggunakan untuk trading dari jangka pendek. Kalau dari jangka pendek tersebut, maka dia akan mengharapkan keuntungan yang tentunya besar dalam jangka pendek. Tentunya kalau misalkan kamu nggak terlalu profesional di bidang ini, mendingan jangan. Atau misalkan kamu seenggaknya punya pengetahuan dasar. Oke? Ini kalau misalkan di forex. Kalau misalkan di saham, itu jangka waktunya rata-rata panjang. Ya. Jangka waktu rata-rata panjang seperti ini, maka strateginya juga berbeda dengan yang pendek. Oke? Nah, kalau misalkan jangka waktu yang panjang, berarti dia nggak mungkin dapat keuntungan dalam jangka waktu pendek. Ya, memang mungkin juga bisa ditradingin dalam jangka waktu pendek, tapi hasilnya itu tidak akan sebesar seperti yang jangka panjang. Gua mungkin adalah orang yang nggak pernah ngeliat seorang trader yang gede banget bisa mengalahkan Warren Buffett misalkan. No. Tapi, bisa nggak seorang trader itu berpenghasilan besar? Bisa aja, gitu ya. Nah, sekarang berarti udah tahu nih, kalau saham cenderungnya jangka panjang. Memang ada juga saham yang derivatif, yaitu ngambilnya dalam jangka pendek juga. Dan dia naik turun aja bisa kita profit, ya. Nah, kalau misalkan yang normalnya itu adalah investasi jangka panjang. Jadi jangkanya aja udah beda ya. Lalu persamaannya apa? Persamaannya itu adalah dari profil resiko. Nah, profil resiko untuk saham maupun forex itu adalah untuk investor yang agresif. Artinya kamu yang berani ngambil risiko besar. Kalau kamu tidak berani untuk ngambil risiko besar, mendingan jangan masuk ke sini. Karena itu akan tidak berhasil baik gitu ya. Kenapa ini besar? Satu, karena dia jangka waktunya panjang. Nah, kenapa jangka waktunya panjang? Karena dalam jangka waktu pendek, maka fluktuasinya akan tinggi. Otomatis kamu akan ngelihat 30% kamu rugi, 40% kamu rugi. Siap nggak? Itu hanya investor agresif yang siap. Kedua, itu misalkan dari forex. Forex juga seperti itu. Tapi forex tuh dia dalam jangka yang pendek. Itu bisa loss berkali-kali kalau lo nggak ngerti. Oke? Jadi itu lo juga harus perhatikan, ya. Nah, perbedaannya sebenarnya kurang lebih adalah seperti itu.
Dan persamaannya apa? Persamaannya juga kurang lebih seperti itu. Dua-duanya ini instrumen yang bisa bikin kita juga berhasil. Tapi yang penting kita tahu triknya itu seperti apa. Oke, sekarang kamu udah dapat gambaran kan bahwa saham itu seperti apa dan forex itu seperti apa. Perbedaannya apa, persamaannya apa. Dan ketika kita mengetahui perbedaan dan persamaan ini, kita bisa menentukan kira-kira gue akan lari kemana nih, ya. Lo harus cari kesimpulannya di sini adalah, apakah lo seorang investor yang profil resikonya agresif? Itu satu. Kedua, apakah lo ini tipikal orang yang mengharapkan keuntungan jangka panjang, ya, tapi mungkin lo tidak terlalu yang harus mikir keras, atau lo mau keuntungan jangka pendek, ya, tapi lo harus effort, lo harus belajar, lo harus ini keras. Lo milih yang mana, ya? Tidak ada yang salah dan tidak ada yang pasti benar banget. Semua keputusan ada di diri kamu semua. Buat teman-teman yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi, entah itu di forex maupun di saham, cek di kolom deskripsi di bawah ini untuk kamu bisa daftar dan pakai kode referral gua. Oke, dan apabila setelah ini kamu merasa video ini sangat bermanfaat, coba share aja ke teman-teman, sanak keluarga kamu atau kolega kamu yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.